Shalom Aleichem Besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini boleh ya saya kembali menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat Muslim. Ya, saya harus menjawab ya. Boleh ya menjawab ya Bapak Ibu ya. Kita Indonesia dalam bingkai Indonesia Pancasila. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita umat Muslim. Tentu jawaban saya pakai Alkitab ya. Ya karena pertanyaannya begini tentang sunat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi begini dah, saya mau judulnya begini, sunat Yahudi versus sunat Islam, mana yang sah. Nah, Bapak Ibu saya akan membahas ini nggak apa-apa ya, karena kan orang tanya itu harus dijawab, sunat Yahudi versus sunat Islam, mana yang sah ya. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu sunat loh. Sunat. Yang sunat siapa? Mulai dari pemimpinnya, nabinya semua sunat. Ya. Jadi perintah sunat itu muncul kapan Pak Pendeta HTD? Era Abraham di dalam Kejadian 17 ayat mulai dari ayat berapa ya? Kejadian 17 ayat 10 deh. Kejadian 17 ayat 10 sampai ayat 13. Itu ada perintah sunat. Ntar dulu Pak. Kalau gitu yang sebelum Abraham nggak disunat? Enggak. Nabi Nuh disunat nggak? Enggak. Adam disunat nggak? Enggak. Henoh disunat nggak? Enggak. Jadi perintah sunat itu muncul ketika dimulai Abraham. Wah, dari sini saja sudah tepuk jidat kita Pak. Jadi Nabi Nuh ya. Nabi Nuh nggak disunat Pak? Enggak. Ya. Siapa lagi yang sebelum Abraham ya? Sebelum Abraham itu misalnya Nuh, Henoh, siapa lagi? Ya tokoh-tokoh di sebelum Abraham itu. Nggak ada yang disunat, nggak ada. Ya. Jadi jangan Anda terus bilang, ini yang sering-sering dibilang kan, orang Kristen itu nggak bersunat katanya. Sebelum Abraham juga orang nggak bersunat kok. Lalu muncullah perintah sunat di era Abraham. Apa perintahnya secara garis besar begini. Umur 8 hari disunat. 8 hari bayi oek masih merah 8 hari disunat. Nggak tega Pak, itu perintahnya. Yang dipotong ujungnya, kulit katannya. Ya, itu makanya sunat itu termasuk perintah Taurat yang ada aturannya, perintah dan ketentuannya. Perintah sunatnya ada, ketentuannya ada. Umur 8 hari, dipotong ujungnya. Semua anak laki-laki yang bukan hanya yang anakmu, tapi semua anak yang tinggal di rumahmu, laki-laki termasuk orang asing, disunat. Ya. Saya ulang, perintah sunatnya itu adalah 8 hari, baru umur 8 hari, terus potong ujungnya. Nah Abraham sendiri disunat umur 99 tahun, kan baru dapat perintah sunat umur 99. Kalau Ismail itu umur 13, jadi Ismail sama Abraham itu bareng-bareng disunatnya. Ya, udah tua Abraham, udah umur 99 tahun. Jadi sunat itu perintah untuk orang Yahudi. Sampai hari ini masih dijalankan enggak? Masih. Jadi sunat itu sah. Ya, sah kalau disunat umur 8 hari. Dan semua nabi disunat. Ya, makanya nabi pertama kali itu adalah Ibrahim atau Abraham. Alkitab menulis nabi yang pertama kali itu Abraham. Kejadian 20 ayat 7.
Bener dong. Kejadian 17 Abraham diperintahkan untuk sunat, ya toh. Abraham sendiri disunat, lalu sebagai nabi pertama kali itu adalah Abraham. Alkitab menulis Abraham pertama kali sebagai nabi. Jadi nabi itu ya syaratnya sunat. Nuh kok belum sunat, makanya Nuh nggak disebut nabi. Ya, ya. Menurut Alkitab Nuh itu nggak disebut nabi, apalagi Adam. Adam nabi untuk 5 orang. Aduh, saya dari dulu udah mikir loh, waktu saya masih remaja dulu sebelum saya tobat jadi Kristen. Masa Adam nabi sih, orangnya aja baru 5 orang. Ternyata makin kesini saya baru tahu salah satu syarat nabi zaman perjanjian lama harus sunat. Makanya nabi pertama Alkitab itu Abraham. Kejadian 20 ayat 7, hebat ya Alkitab itu ya. Alkitab itu benar-benar kitab suci ini mah ya. Ya, nggak pakai hal-hal yang meragukan gitu ya. Pasti gitu ya. Iya, kitab suci segala tulisan diilhamkan oleh Allah kok ya, bukan karangan manusia Alkitab itu. Oke. Jadi sah, sunat itu sah harus umur 8 hari. Itu sunat Yahudi. Dan semua nabi harus disunat. Itu sunat Yahudi. Nah, mari kita introspeksi diri. Saudara-saudaraku umat muslim ya. Junjungan ya, sebagai tokoh sentral dari umat muslim disunat apa enggak? Apakah ada bukti bahwa tokoh sentral dari umat muslim itu disunat? Sepanjang yang saya tahu, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sepanjang yang saya tahu tidak ada bukti. Ya. Bahkan Khadijah adalah seorang perempuan Kristen Arab. Khadijah menikah dengan suaminya, ya waktu itu baru ada 2 agama Nasrani dan agama Yahudi. Belum ada agama Islam. Lalu kira-kira Khadijah menikah sama suaminya pakai cara apa? Memakai cara Nasrani. Ya, silahkan Bapak Ibu Saudara membuktikan apakah kita bicara tokohnya dulu ya. Tokoh Anda itu disunat apa enggak? Pertama itu dulu. Ya. Sepanjang yang saya tahu tidak ada bukti bahwa beliau disunat. Ya karena ini era keterbukaan, saya harus menjawab ya. Kemudian yang kedua, ketika di keyakinan Anda melakukan sunat, sunatnya umur berapa? Pak, ada yang SMP, Pak. SMP kelas 3 ya. Ya. Sudah bewokan baru disunat, Pak. Ya, rata-rata sih SD lah ya, SD pas libur sekolah gitu. Sah apa enggak sebenarnya, Pak? Lah aku mau nanya, perintah sunatnya bagaimana? Ya. Kalau sunat perintah, kamu ingin mengikuti perintah sunatnya Nabi Ibrahim, Pak. Ya umur 8 hari. Jadi kalau anak SD gimana, Pak? Ya Anda jawab sendiri. Perintahnya mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi perintah sunat itu untuk semua, termasuk nabinya harus sunat. Ya. Yahudilah yang satu-satunya agama yang berhak untuk mengatakan bahwa semua orang kalau mau masuk Yahudi harus disunat. Saya sih taunya sih ada satu keyakinan yang begitu. Kalau mau masuk di agama kami harus sunat. Lah aku nanya, kalian sunatnya aturannya dari mana? Sunat ini menjadi keimanan kami, Pak. Aku nanya, sunat itu aturannya dari mana? Aturan dari Nabi Ibrahim, Pak. Lah kalau Nabi Ibrahim kan umur 8 hari, aturannya harus disunat. Terus tokohmu disunat nggak? Nah itu dia, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu terus bagi jadi Pak, Bapak yang dari umat Islam, umat Muslim, saya sudah jawab pertanyaan Bapak ya, bahwa sunat, bagaimana dengan sunat antara Yahudi dengan Islam, mana yang sah? Silahkan Bapak yang jawab sendiri. Ya. Kalau sunat di Yahudi itu harus umur 8 hari, ya, dan semua nabi harus disunat.
Lalu ketika Kristen enggak. Kenapa kok enggak? Lah kan tadi sudah dibilang, sunat itu perintah dan ketentuannya. Ada perintahnya, ada aturan-aturannya. Aturannya harus umur 8 hari, ujungnya yang dipotong. Nah, ketika Yesus mati di salib, maka Efesus 2 ayat 15 dengan matinya sebagai manusia, maka membatalkan hukum Taurat yang ada perintah dan ada ketentuannya. Baca Efesus 2 ayat 15. Maka sunat termasuk yang batal. Ya, sunat termasuk batal, halal haram termasuk batal, mati dipocong termasuk batal, terus apa lagi? Ya, 613 aturan itu batal. Ya, termasuk sunat. Jadi Kristen tidak sunat, tidak sunat. Khadijah menikah kira-kira di abad ke-6. Ya. Waktu itu baru ada agama Kristen dan agama Yahudi. Nah, sekarang kita coba lihat Khadijah menikah. Menikahnya pakai cara apa? Ya lebih mungkin pakai cara Kristen karena Khadijah orang Kristen kan, dia sepupunya Warokah, pendeta Nasrani. Jadi sangat mungkin Khadijah menikah secara Nasrani. Lah terus suaminya disunat enggak? Ya mestinya enggak. Karena kan di luar Yahudi. Ya. Nah, sekarang di cross check aja apakah suaminya Khadijah sunat? Ya, silakan Bapak Ibu semua yang menjawab. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan bahwa sunat Yahudi dan sunat Islam mana yang sah? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Saya sudah menguraikan hukum-hukumnya, dalil-dalilnya. Ya, jadi mulai sekarang kalau mau ikutin aturan sunat harus umur 8 hari ya. Dan yang dikerat ujung kulit katannya ya. Ya sunatnya sih udah bener sih, nggak mungkin yang dipotong pangkalnya, nggak mungkin, tapi ujungnya. Cuman masalah 8 hari yang ya silahkan kalau Anda punya aturan sendiri ya toh. Itu yang disebut aturan sunat. Baik, padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Pak, tepuk jidat kami, Pak. Ya. Ya kan saya hanya menjawab pertanyaan, itulah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gunanya kalau tanya itu ke Pendeta Henry Tandianta. Pasti dijawab pakai Alkitab toh, ayo. Saya kan pakai ayat Alkitab, ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 13 itu perintah sunat. Ibrahim disurat pada umur 99 tahun ya. Bersama dengan siapa Ismail yang umur 13 tahun di ayat 21. Lalu habis disunat baru Jos itu Abraham itu bisa punya anak Ishak. Tadinya kan nggak punya anak melulu. Ketemu sama Hagar, walaupun nggak disunat bisa punya anak. Tapi dengan Sarah nggak bisa. Harus sunat dulu baru Jos bisa punya anak. Maka lahirlah Ishak. Jadi Ismail itu lahir pada waktu Abraham belum disunat. Sedangkan Ishak lahir ketika Abraham sudah disunat. Jadi kalau Anda bilang, orang Kristen itu keturunan orang tidak bersunat, salah Bapak. Yang tidak bersunat itu ketika Ismail. Ismail nurunin bangsa Arab. Loh kok malah kebalik-balik Pak? Lah iya supaya Anda tahu ya. Jangan bilang orang Kristen itu orang tidak bersunat. Ya, cikal bakal kekristenan adalah dari jalur Ishak. Ishak itu anak hasil sudah disunat, sedangkan orang Arab, semua keturunan Arab dari jalur Ismail. Ismail itu anak belum disunat, lahir ketika Abraham belum disunat. Ya begitulah ya, banyak yang teriak-teriak tentang sunat tapi sebenarnya tidak tahu ya. Itu jawaban saya ya Bapak Ibu Saudara. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Jadi setelah tahu begini, nanti kalau mau sunat umur 8 hari. Nggak tega Pak. Ya kalau begitu jadilah orang Kristen yang nggak perlu disunat. Tapi saya sunat karena saya sudah disunat baru kemudian tobat. Belakangan saya sudah tobat itu setelah saya disunat. Dulu waktu saya masih Muslim saya disunat ya. Mau bukti? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh lihat bukti ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, saya sudah menjawab pertanyaan ini, toleransi kita harus ya. Sekarang kita tinggal mikir, iya ya Pak ya.
Enakan orang Kristen ya nggak disunat ya, betul. Cikal bakalnya memang keturunan dari Ishak, Ishak nggak disunat, ya. Ya, selama ini kita nggak ngerti, Pak. Jadi semua nabi itu harus disunat, harus disunat. Kalau nabi Kristen disunat nggak? Enggak. Ya. Nah, kita tes saja ya, dilihat saja ya. Nabi-nabi yang ditunjuk di era setelah Yesus naik ke surga. Yesus kan masih terus memilih nabinya di luar Israel, banyak nabi ya. Efesus 4 ayat 11 ya. Baik, tetap Indonesia, tetap Pancasila, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Silahkan Bapak Ibu dijawab sendiri ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian TBS. Shalom alaihim bismillah Yeshua Mesiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.